Saya Sudirman dari Masjid Al-Ikhwan, Kampung Baru, Pancamaju. Ada dua yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kiai. Yang pertama tentang masalah uang pembangunan masjid dengan uang yang satu. Yang selama ini mungkin pengurus-pengurus itu hanya mengatakan kalau ada uang ini untuk pembangunan masjid, tanpa bisa membedakan ini untuk bisa uang kemaslahatan umat atau apa. Hanya mengatakan oh ini untuk pembangunan masjid. Nah itu yang satu. Mungkin bisa dijelaskan secara detail mungkin supaya kita bisa infokan kepada pengurus masjid yang lain. Yang kedua tentang masalah wakaf dengan sedekah. Ya, artinya perbedaan di sini nih kita harus tahu perbedaannya sedekah dengan wakaf, karena itu barang semuanya sudah diikhlaskan untuk dipindah tangankan kepada yang lain. Nah saya masih agak bingung itu membedakan antara sedekah dengan wakaf itu tadi itu. Ya mungkin itu aja Pak Kiai bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, kalau uang itu memang kita mintanya untuk pembangunan masjid, ya harus dibuat bangun masjid. Tapi kalau uang yang kita taruh di kotak-kotak amal itu untuk kesejahteraan masjid, berarti ya untuk kesejahteraan masjid. Atau kalau memang Bapak ragu, tulis saja yang ini untuk pembangunan masjid, kasih kotak, yang ini untuk kemaslahatan masjid, satu sisi boleh. Karena kalau orang yang memang untuk bangun masjid itu memang dia niatnya kan wakaf, tidak untuk konsumtif, maksud tidak untuk iman, dia kepinginnya jadi bangunan, dia kan wakaf. Ya, maka itu jangan dicampur dengan uang yang memang untuk operasional, bayar listrik dan kegiatan-kegiatan. Tapi kalau itu umum, ya maka tasarrufnya menjadi milik masjid tadi Pak. Berarti itu uang kemaslahatan masjid, uang donatur, uang omplong, uang kotak itu. Tapi kalau sudah spesifik dibilang ini kita minta uang untuk pembangunan masjid, nah itu kan berarti orang niatnya memang wakaf materinya untuk materi masjid. Makanya itu harus dibedakan. Makanya kalau kita sedang bangun sama ya dikasih aja tulisan. Ini yang untuk uang pembangunan masjid, yang ini untuk sodako, infak atau apa. Zaman sekarang kan gampang aja Pak dikasih omplong, kotak. Kalau di luar negeri sudah nggak pakai kotak Pak, itu sudah pakai token. Orang sodako sekarang kan sudah pakai handphone Pak, pakai UFO gitu itu loh Pak. Ya di luar negeri sudah gampang Pak. Makanya kayak ACT itu dapat duit banyak karena bahkan orang nggak pakai ngisi formulir, nggak usah pakai ribet Pak, sudah hanya pakai ini, pakai QR istilahnya. Gitu. Tinggal dipencet 50.000, 100.000 sudah ribet. Nah ini harus digampangkan gitu loh Pak. Supaya ya sama dengan pinjol itu. Kenapa kok laku yang ramai pinjol? Karena gampang kan, nggak perlu BPKB, tidak perlu mengajukan langsung cair, tapi bendol di belakang. Lah orang itu kepingin yang mudah gitu Pak. Makanya pinjol laku itu karena 1 jam cair. Lalu pinjam ke bank ya 2 minggu. Nah, makanya orang jadi seneng pinjam, padahal itu sangat berbahaya sekali dan untung sekarang dilarang Pak. Wah itu kejam sekali Pak. Saya udah ada berapa orang itu ngadu itu, ya kena pinjol itu. Wah itu jahat sekali Pak. Jadi Bapak pinjam nggak bayar Pak, besok diedit foto Bapak telanjang. Disebarkan kemana-mana. Wah itu jahat sekali itu Pak. Nah zakat itu atau wakaf itu kan bisa dimudahkan begitu Pak. Sehingga kenapa ACT itu bisa dapat duit miliaran setiap hari, karena mudah itu Pak. Sehingga orang-orang kaya, orang-orang kota itu kalau nggak perlu tanya nomor telepon, nggak perlu tanya nomor rekening gitu loh Pak. Sudah ada sistemnya, tinggal petek aja di handphone itu sudah terhubung dengan semua bank dan gampang sih. Orang itu tinggal bikin sedekah 100.000 tinggal tes. Kayak orang beli pulsa kan cuma di handphone selesai gitu loh Pak. Yang kedua sodako itu sebenarnya sodako itu apa sih? Sidqun, sodako itu ketulusan Pak. Jadi orang itu bersodakoh menunjukkan bahwa dia tulus percaya pada janji Allah, bahwa dia akan dibalas oleh Allah. Makanya disebut sodakoh. Sodakoh itu arti katanya itu kejujuran, kepercayaan. Ya. Lah sodakoh ini ada sodakoh sunnah, ada sodakoh wajib. Ya. Zakat itu juga sodakoh Pak, sodakoh wajib. Main Al-Quran
bahasa Al-Quran sodako, zakat itu juga sodako Pak. Khudh min amwalihim sodakah tutahhirhum. Yang dimaksud adalah sodako wajib, artinya zakat. Nah, jadi sodako itu ada sodako wajib, ada sodako yang ya kayak kita bagi-bagi minumnya ya sodako juga Pak. Ini sodako kue, nah, sodako. Nah, cuma yang ditentukan untuk menetap dalam jangka waktu lama itu disebut dengan sodako syariah. Ada dalam bahasa lain wakaf. Wakaf itu artinya menahan. Jadi ini sudah saya wakafkan, sudah saya tahan ini, saya awetkan, tidak boleh saya jual, tidak boleh saya sewakan. Wakaf itu istilah harta yang ditetapkan. Wakaf itu berhenti. Nah, jadi hak ini sudah berhenti, hak saya sudah berhenti di sini. Saya tidak boleh ini jual, ini sewa, tidak boleh dah. Ini sudah saya hentikan. Ini sudah jadi milik Tuhan. Nah ini ya wakaf bisa juga disebut dengan sedekah jariyah. Artinya sedekah yang pahalanya jariyah itu mengalir. Ya. Zakat pun namanya sedekah wajib. Ada sedekah sunnah. Nah, gitu. Jadi sedekah itu intinya memberi karena pahala itu sedekah. Jadi bukan tukar menukar. Kalau Bapak kasih ini supaya dapat ini itu bukan sedekah, itu niat barter. Ya ini barter. Saya kasih duit 10 juta, saya dikasih handphone, bukan sedekah Pak. Ini barter namanya. Tukar. Yang namanya sedekah itu kita percaya itu dibalas oleh Tuhan. Makanya orang yang bersedekah itu orang yang mentuluskan hatinya, jujur bahwa dia benar percaya Tuhan. Karena kalau nggak percaya Tuhan kan eman Pak, ngapain duit 10 juta dikasih masjid? Kalau kita nggak percaya nanti balik, buat beli sapi aja kan enak. Kan kita berikan itu ke masjid karena apa? Karena kita percaya kan, kita yakin bahwa 10 juta itu sama Tuhan akan diganti di dunia atau di akhirat. Makanya orang itu iman itu diukur dengan sedekah. Makanya kemudian ayat-ayat itu selalu amanu wa amilus sholihat, kan? Jadi memberi itu bagian dari iman. Ini kalau kamu mempercaya Tuhan, kamu juga harus percaya janji Tuhan. Saya iman pada Allah tapi kamu nggak bayar zakat, berarti kamu nggak percaya pada Tuhan. Tuhan menyuruh kamu, berarti kamu nggak percaya kalau zakat itu wajiban Tuhan. Berarti kamu tidak yakin kalau sedekah itu dikembalikan kepada kamu. Nah, makanya dia harus memberi jadi sholat wa atas zakat. Sholat itu seringkali selalu digandeng dengan zakat. Artinya hubungan pada Allah dan hubungan pada manusia. Dan sebetulnya sedekah, zakat apa itu kan kalau kita percaya kan itu kan kita percaya itu diambil oleh yang punya gitu. Jadi pengemis-pengemis yang datang ke rumah kita itu sebetulnya petugasnya Gusti Allah yang disuruh ngambil ke kita kan. Yang nyuruh dia datang kan Allah. Makanya jangan diledek pengemis itu Pak. Dia itu utusan Tuhan untuk mengambil hak Tuhan ya. Kita kan punya kewajiban pada Tuhan. Dan Tuhan tidak ngambil sendiri, menyuruh wakilnya apa? Pengemis-pengemis itu. Orang-orang miskin itu kan yang mewakili Tuhan mengambil haknya pada kita. Kalau Anda percaya ya berikan. Itu sedekah, ketulusan, kesungguhan.